Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Kamilatur Rohmi, SE SYME selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kami berupa kesehatan. Dan tak lupa pula, selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang keseimbangan ISLM dengan pendekatan ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Gitalis Vindaulan Ramadhani, NIM 2051050200009. Dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Nur Masliha, Ajeng Safitri, Anissa Isnaini, dan Mega Ayu Putri. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama. A. Pengertian pasar barang dan pasar uang dalam model ISLM. ISLM terdiri dari IS dan LM. IS adalah investment saving yang berarti pasar barang, sedangkan LM adalah liquidity money yang berarti pasar uang. Model ISLM menjelaskan interaksi antara dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar uang. B. Keseimbangan pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Jika permintaan total dari barang dan jasa dalam suatu negara diasumsikan penjumlahan dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Z sama dengan C plus 1 plus G. Dari persamaan sebelumnya, didapatkan bahwa besaran konsumsi ditentukan oleh besaran disposable income, yang dalam hal ini adalah total pendapatan dikurangi dengan pajak, sehingga persamaan menjadi Z sama dengan C buka kurung Y min T tutup kurung plus I plus G. Secara dengan pendekatan matematis, pendekatan grafis juga dapat digunakan untuk menggambarkan equilibrium di pasar barang. Gambar yang pertama, keseimbangan pasar barang. Saya akan menjelaskan tentang gambar keseimbangan pasar barang, tentang kurva IS. Dari keseimbangan di pasar barang ini dapat diturunkan kurva IS. IS bukan lagi sesuatu yang autonomos, melainkan dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan. Jika diasumsikan terjadi kenaikan tingkat bunga, maka hal ini akan berpengaruh terhadap besaran investasi. Kenaikan tingkat bunga akan mengakibatkan turunnya investasi dan akibatnya akan mengakibatkan turunnya output nasional. Pergeseran nilai output Y yang lebih besar dibandingkan dengan berkurangnya nilai investasi dikarenakan adanya faktor multiplier effect. Turunnya output dikarenakan turunnya suku bunga dapat digambarkan dalam suatu kurva yang disebut di penurunan kurva IS. Dari keseimbangan di pasar barang ini dapat dijelaskan di mana jika suku bunga mengalami kenaikan yang akan berdampak pada turunnya total permintaan terhadap barang dan jasa, yang disebabkan turunnya investasi. Selain itu, kenaikan tingkat suku bunga akhirnya berdampak pada penurunan Y sebagai akibat turunnya tingkat investasi. Jika terjadi perubahan pajak atau T, pajak itu disebut T, yang akan mengakibatkan perubahan konsumsi ataupun perubahan dalam pengeluaran pemerintah, maka kurva IS akan bergeser ke kiri maupun ke kanan. Dan ada gambar kedua, yaitu pergeseran kurva IS. Pergeseran kurva IS ini terjadi apabila pajak T naik, maka output mengalami penurunan. Hal ini karena naiknya pajak mengakibatkan IED menurun, sehingga berakibat konsumsi masyarakat pun mengalami penurunan. Turunnya pendapatan ini akan diperlihatkan oleh bergesernya kurva IS ke kiri. Berarti kalau ke kiri itu pendapatannya turun. Sehingga jika pajak meningkat, maka kurva IS bergeser ke kiri ke bawah. Sebaliknya jika pajak diturunkan, berdampak pada konsumsi masyarakat meningkat dan kurva IS akan bergeser ke kanan atas. Pergeseran kurva juga akan terjadi jika terjadi perubahan G. Jika pengeluaran pemerintah atau G meningkat, maka kurva IS akan bergeser ke kanan atas. Turunnya G akan mengakibatkan kurva IS bergeser ke kiri bawah. Pemaparan materi yang kedua yang akan dilanjutkan oleh Nur Masliha. C. Keseimbangan pasar uang dan kurva LM.
Pasar uang merupakan suatu tempat di mana terjadinya transaksi keuangan. Besarnya permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan nominal dan suku bunga. Secara matematis, hubungan ini akan dapat ditulis sebagai berikut. M sama dengan SYL. Jika hubungan dalam bentuk nominal ini akan dirubah dalam bentuk real, maka M atau P sama dengan YL. Penjelasan pada gambar ketiga, jika hubungan antara suku bunga dengan pendapatan ini digambarkan secara lebih khusus, maka akan kita temukan pada kurva LM. Proses penurunan keseimbangan pada pasar uang LM terjadi apabila pendapatan naik, maka akan menyebabkan money demand meningkat, yang berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga dan menyebabkan kurva LM bergeser ke sebelah kanan atas. Pada gambar keempat, kebijakan moneter dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar akan mengakibatkan pergeseran kurva LM. Jika bank sentral menambah jumlah uang beredar, maka kurva LM akan bergeser ke bawah. Dan sebaliknya, jika jumlah uang beredar dikurangi, maka kurva LM akan bergeser ke kiri atas. Keseimbangan kurva ISLM. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa kurva IS itu merupakan kurva yang menghubungkan antara I dan Y pada saat pasar barang dalam kondisi equilibrium, sedangkan kurva LM merupakan kurva yang menghubungkan antara Y dan I pada saat pasar uang dalam kondisi equilibrium. Jika kurva IS dan kurva LM bertemu pada satu titik, maka titik I, Y, maka titik tersebut menggambarkan sekaligus keseimbangan yang terjadi di pasar barang maupun pasar uang. Dan penjelasan pada gambar kelima, keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan dalam perekonomian. Pada gambar tersebut, keseimbangan terjadi pada titik A, yaitu pada tingkat pendapatan sebesar Y dan tingkat bunga sebesar I. Dalam keseimbangan ini, diasumsikan pasar uang dan pasar barang dalam kondisi equilibrium. Selanjutnya, pemaparan materi ketiga akan dilanjutkan oleh Anissa Isnaini. Dampak kebijakan pada keseimbangan ISLM. Jika pemerintah menetapkan kebijakan fiskal T, G, maka perubahan ini hanya akan mengakibatkan perubahan di kurva IS, sedangkan kurva LM relatif tetap. Sedangkan jika Bank Sentral menerapkan kebijakan moneter, maka hal ini hanya akan memengaruhi kurva LM, sedangkan kurva IS tetap. Jika pemerintah menerapkan kebijakan campuran, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, maka akan terjadi pergeseran kurva IS maupun kurva LM. F. Pasar barang dalam perspektif Islam. Kalau kita telah pasar barang dalam pemikiran konvensional, komponen-komponen penyusunannya antara lain adalah konsumsi, buka kurung C, tutup kurung, koma, investasi, buka kurung, I, tutup kurung, koma, dan pengeluaran pemerintah, buka kurung G, tutup kurung. Jika secara matematis, hubungan ini dapat dituliskan sebagai berikut. Kurva IS banding Y sama dengan C, buka kurung Y min T, tutup kurung, koma, I, buka kurung, Y, I, tutup kurung, dan G. Ada satu hal yang menjadi ciri dari pasar barang dalam sistem ekonomi konvensional adalah kehadiran instrumen suku bunga yang menjadi faktor penentu besaran investasi di masyarakat. Pemaparan materi keempat yang akan dilanjutkan oleh Mega Ayu Putri. G. Permintaan uang dalam perspektif Islam. Permintaan uang dalam suatu sistem perekonomian yang islami akan dipengaruhi oleh motif seorang muslim dalam memegang uang. Ada dua motif dalam memegang uang, yaitu motivasi bertransaksi dan yang kedua motivasi berjaga-jaga. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi sebagaimana yang dikemukakan Keynes tidak akan ada dalam suatu sistem perekonomian yang islami. Maka keseimbangan di pasar uang secara matematis adalah sebagai berikut, yaitu K min H aksen A sama dengan M atau P. Keseimbangan di pasar uang ini dibangun berdasarkan asumsi jumlah uang yang beredar dan tingkat harga yang tetap, sehingga jumlah uang real yang beredar pun tetap. Hubungan antara A dan Y, jika A atau dibagi hasil dengan tingkat pendapatan, terdapat suatu hubungan yang positif.
Secara grafis, hubungan positif antara A dan Y akan digambarkan pada suatu kurva lam seperti gambar berikut. Silakan bisa dicek. H. Keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian Islam. Keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian Islam menurut Khan secara grafis direpresentasikan dengan terjadinya perpotongan antara kurva is yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dengan kurva lam keseimbangan di pasar uang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajeng. I. Kebijaksanaan fiskal dalam perspektif Islam. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kejayaan, dan kepemilikan. Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu, tanah haraj, dan ushur, atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Aspek politik dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurusi dan melayani umat Allah SWT, mengingatkan kita tentang betapa sangat urgentnya masalah distribusi harta, yang telah dijelaskan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. J. Kebijaksanaan moneter dalam perspektif Islam. Dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak mengenal instrumen suku bunga. Jadi, dalam sistem keuangan Islam, hasil dari investasi dan pembiayaan dilakukan bank di sektor real yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Sehingga, kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor real. Menekan defisit anggaran bukanlah pekerjaan gampang. Di antara penyebabnya adalah yang pertama, sulitnya pemerintah meningkatkan pembiayaan yang memadai melalui perpajakan dan sumber-sumber pemasukan non-inflasioner untuk memenuhi pengeluaran produktif dan penting lainnya. Yang kedua, kurangnya kesediaan pemerintah untuk mereduksi secara substansi pengeluaran negara yang mubazir dan tidak produktif. Suatu pemerintahan muslim haruslah berani menghapus kedua sumber defisit anggaran itu agar lebih efektif dan menjalankan kebijakan moneternya. Demikianlah hasil pemaparan materi yang telah kelompok kami bawakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and